Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini benar-benar dialami oleh kakekku semasa mudanya. Kisah ini juga beliau ceritakan langsung kepada bapak dan juga keluarga lainnya. Selain dari bapak dan keluargaku yang lain, aku pun mengetahui sejarah kakekku itu dari para tetangga yang seusia dengan bapak dan juga warga desa lainnya yang pernah ditolong oleh kakekku dengan kemampuan supranatural yang beliau miliki dulu. Nama kakekku adalah Mbah Reso. Kisah berawal dari masa muda Mbah Reso yang hidup sangat sederhana sekali. Walaupun beliau hidup dalam kemiskinan, Mbah Reso tidak pernah mengeluh dan tidak pernah kepikiran yang aneh-aneh untuk mendapatkan kekayaan secara instan, seperti yang pernah dilakukan oleh kakak kandung dari Mbah Reso, yaitu Mbah Diman. Menurut Mbah Reso, Mbah Diman diketahui melakukan pesugihan. Setelah dalam waktu kurang lebih setengah tahun, Mbah Diman menjadi kaya raya. Awalnya, Mbah Diman tidak mau memberi asal-muasal harta yang dimilikinya kepada Mbah Reso. Tapi, karena Mbah Reso memiliki kemampuan mata batin yang tajam, Mbah Reso pun dapat mengetahui apa yang telah dilakukan Mbah Diman. Setelah diketahui, pada suatu hari, Mbah Diman yang sudah memiliki kekayaan besar itu pun mengajak Mbah Reso untuk mengikuti apa saja yang pernah dilakukannya. Karena menurut Mbah Diman, apa yang dilakukannya itu tidak membutuhkan tumbal nyawa seseorang. Tapi perjanjian gaib itu akan menimpa diri mereka sendiri sebagai konsekuensi atas apa yang sudah mereka dapatkan. Awakmu kui mesti kuat, topo pati geni 40 dino so, ujar Mbah Diman kepada Mbah Reso. Matur nuwun Kang, aku luwih milih urip biasa. Aku wedi karo tanggung jawab mengko, balas Mbah Reso. Lho, jenenge yo urip so. Kabeh kuwi pancen kudu dipertanggungjawabke. Ujar Mbah Diman lagi. Arepo kowe kaya malaikat, kowe tetep kudu tanggung jawab kabeh marang Gusti. Imbuh Mbah Diman yang malah menasihati adiknya tentang pertanggungjawaban kehidupan yang telah dijalaninya. Saorane, aku kan nanti hanya mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan kecil, Mas. Hehehe. Jawab Mbah Reso yang malah tertawa mendengar nasihat kakaknya. Loh, kemiskinanmu juga akan dipertanggungjawabkan so. Mok kira Gusti ra bakal takon, kok iso kowe urip kok kere terus. Padahal kesempatanmu untuk bisa menjadi kaya itu terbuka lebar. Ujar Mbah Diman sambil menyerbu teh manis kental yang masih mengepulkan uap itu. Walah, kok sampean kadang-kadang iso pas to Mas? Balas Mbah Reso sambil tertawa lagi. Kalau begitu, supaya aku dan keluargaku gak miskin lagi, mbok tulung, Mas kasih aku modal. Jadi nanti aku akan bilang ke para petugas di akhirat kalau Mas Diman itu pernah memberikan kebaikan berupa modal kepada adiknya, sehingga mereka tidak perlu memasukkan sampeyan ke neraka, Mas. Gitu? Imbuh Mbah Reso lagi yang langsung disambut tawa oleh Mbah Diman. Wis, awakmu tak modali perahu karo jolo, ben awakmu iso golek iwak ning Sungai Brantas. Semoga kamu cepat kaya dari hasilmu menjalan nanti, supaya ndak digebuki petugas di akhirat. Balas Mbah Diman sambil tertawa bersama Mbah Reso. Setelah menolak ajakan Mbah Diman, Mbah Reso pun mulai mengais rezekinya dari Sungai Brantas dengan cara menjala ikan-ikan yang terdapat di sungai itu. Karena Mbah Reso bekerja di sungai pada malam hari, Mbah Reso pun juga tidak luput dari kejadian-kejadian mistis yang pastinya menghampirinya. Malam itu, cuaca yang sedang diselimuti awan mendung pun menitikan air hujan yang tiba-tiba datang. Mau tak mau, Mbah Reso pun harus meninggalkan ganco serta jala yang sudah dia pasang dan segera pergi menuju ke gubuk miliknya yang tidak jauh dari tepian sungai. Hujan malam juga semakin deras, angin pun mulai datang dan menerpa Mbah Reso yang berada di dalam gubuk yang tidak memiliki dinding penutup itu. Dari dalam gubuknya, Mbah Reso melihat sesuatu yang mengambang di atas sungai yang berada tak jauh dari tempatnya berada. Kilatan cahaya petir pun menerangi dengan sesaat apa yang sedari tadi membuat Mbah Reso penasaran. Karena sesuatu yang dilihatnya itu semakin berbentuk seperti tubuh manusia. Mbah Reso pun segera menghampiri apa yang sedang dilihatnya. Hujan deras tidak menyurutkan langkah Mbah Reso untuk menolong sosok yang sedang mengapung di tengah sungai itu.
ketika Mbah Reso sudah berada di tepian sungai, sosok tubuh yang dilihatnya tadi tiba-tiba saja tenggelam. Dan hanya dengan sekejap, tubuh itu kembali terlihat mengapung tepat di depan Mbah Reso dengan jarak sekitar 3 meter. Karena Mbah Reso memang berniat untuk menyelamatkan sosok tubuh yang dilihatnya itu, Mbah Reso pun hendak mengambil bambu panjang yang biasa digunakannya untuk mengganjo ikan. Tapi betapa terkejutnya Mbah Reso ketika beliau sudah sampai di depan gubuknya. Beliau melihat sosok orang yang sedang duduk memunggunginya di dalam gubuk itu. Sosok yang memunggunginya terlihat sama dengan sosok yang sedang mengambang di tengah sungai tadi. Dan betapa terkejutnya Mbah Reso ketika sosok itu mulai berbicara dengan suara parau dan terdengar seperti orang yang sedang menggigil kedinginan. Kang, tolong aku ya. Jika nanti sampean menemukan jasadku, tolong bawa ke desa sebelah. Keluargaku sudah 2 hari ini mencariku, ujar sosok yang duduk dengan memunggungi Mbah Reso. Maaf Kang, sampean ini kenapa? Tanya Mbah Reso yang merasa penasaran dengan apa yang terjadi dengan orang itu. Aku kepleset ke dalam sungai Brantas sisi barat Kang. Aku ndak tahu, aku yang bisa berenang saat itu tidak mampu melawan arus sungai yang terus membawaku ke dasar sungai ini Kang. Jawab sosok orang yang menggunakan kaos oblong putih kecoklatan serta celana panjang hitam itu. Mungkin 2 atau 3 hari nanti jasadku akan mengapung. Jika sampean yang menemukan jasadku, tolong kabari keluargaku di desa sana ya Kang. Imbuh sosok orang yang ternyata sudah meninggal itu. Iyo Kang, pasti tak kabari. Sing penting sampean ndak ganggu saya ketika saya kerja, balas Mbah Reso sambil menengok ke arah belakang. Tapi hal mengejutkan pun mulai terjadi. Hanya dalam hitungan detik ketika Mbah Reso memalingkan wajahnya, sosok yang duduk memunggunginya sambil menahan dingin itu tiba-tiba saja menghilang. Setelah mengetahui sosok arwah yang menemuinya pergi, Mbah Reso langsung kembali ke pinggir sungai untuk melihat jasad yang tadi dia temukan. Tapi lagi-lagi Mbah Reso dibuat heran dengan menghilangnya jasad tadi yang sebenarnya sudah berada dekat di tepian itu. Karena sudah kepalang basah, Mbah Reso pun memilih untuk mengangkat jala dan ganco yang sudah dia pasang. Mbah Reso berpikir untuk pulang saja karena cuaca tidak memungkinkan untuk menjalankan aktivitasnya. Tapi Mbah Reso kembali dibuat terkejut ketika jala dan ganconya sudah dipenuhi ikan. Rasa senang dengan rasa syukurnya membuat Mbah Ganco menarik jala yang sudah terisi dengan ikan yang banyak itu. Ia pun mulai menempatkan ke dalam keranjang sebuah bambu besar yang sudah ia siapkan. Tangkapan ikan Mbah Reso malam itu memang di luar dugaan. Dan itulah untuk pertama kalinya Mbah Reso mendapatkan ikan sebanyak 2 keranjang penuh yang didapat dalam satu waktu. Setelah menemui hal ganjil di pinggiran sungai Brantas itu, Mbah Reso pun semakin rajin lagi melakukan tirakat puasa dan laku tirakat lainnya untuk lebih mempertajam mata batinnya serta untuk membentengi diri dari gangguan makhluk-makhluk gaib yang mulai sering menampakkan wujudnya di pinggir sungai itu. Pernah suatu ketika, Mbah Reso yang sudah selesai memasang jala pada suatu malam, menunggu sambil memancing ikan dengan menggunakan alat sederhana berupa bambu. Dan ketika Mbah Reso baru saja melempar umpannya, Mbah Reso langsung terkejut dengan sambaran ikan yang langsung melahap umpan pancingnya. Dengan sekuat tenaga, Mbah Reso pun segera menarik dan beliau senang dengan ikan besar yang masih berada di bawah permukaan itu. Mbah Reso yang kewalahan dengan hasil tangkapannya terus berusaha membuat ikan yang menyambar umpannya menyerah. Karena sepertinya tangkapan kali ini sangatlah besar. Mbah Reso sangat hati-hati untuk mengangkatnya karena beliau khawatir ikan itu akan memutus senar pancing yang ia gunakan. Hampir 15 menit, Mbah Reso berjibaku dengan ikan yang menyambarnya tadi. Hingga perlahan, Mbah Reso dapat membawa tangkapannya itu ke atas permukaan air. Tapi betapa kagetnya Mbah Reso ketika beliau melihat apa yang ada di ujung senar pancingnya. Walau gelap, Mbah Reso yakin jika itu bukanlah seekor ikan biasa. Dan benar, sosok yang ada di ujung senar pancingnya adalah sosok kepala wanita berambut panjang dengan mata terpejam. Dari jarak sekitar 2 meter, Mbah Reso hanya terdiam dan terus memperhatikan sosok tangkapannya itu. Betapa terkejutnya Mbah Reso ketika kepala wanita itu membuka mata dan menyeringai ke arahnya. Walau hanya terkejut dan tidak merasa takut, Mbah Reso sangat heran dengan sosok yang ada di hadapannya itu. Setelah menatap tajam ke arah Mbah Reso,
Kepala itu mulai berbicara padanya. Pak, tolong, jika menemukan tubuh saya, jangan dibuang kembali ya. Tolong kuburkan saja. Ujar sosok kepala yang terlihat sangat sedih itu. Ya, kalau ketemu, nanti akan saya kubur di sekitar tempat ini. Kalau saya cuma mendapatkan potongan tubuhmu, lalu bagaimana dengan tubuhmu yang lain? Ujar Mbah Reso sambil bertanya pada sosok kepala tanpa tubuh yang sepertinya telah menjadi korban pembunuhan itu. Tubuh saya dipotong-potong, Pak. Saya tidak tahu keberadaannya saat ini. Yang saya tahu, kedua tangan saya dibuang ke sungai ini, dan kepala saya dibuang di sini. Saya tidak tahu bagian lainnya. Jawab sosok yang bukan lagi manusia itu. Yowis, sekarang kamu pergi yo. Jangan ganggu saya yang sedang cari rezeki. Saya janji akan nguburin bagian apapun dari tubuhmu yang nanti saya temukan. Jawab Mbah Reso dengan tenang. Tanpa menjawab perkataan Mbah Reso, sosok perempuan itu langsung menghilang dari pandangan mata Mbah Reso. Dan tak lama kemudian, Mbah Reso segera mengambil jala dan juga ganjo yang sudah dipasangnya. Sama seperti Mbah Reso bertemu dengan sosok orang yang meninggal dan menemui Mbah Reso di gubuk kecilnya sebelumnya, tangkapan ikannya setelah beliau menemukan sosok makhluk itu benar-benar di luar dugaan. Waktu itu, 2 keranjang bambu milik Mbah Reso bahkan tidak cukup untuk membawa semua hasil tangkapan ikannya malam itu. Beliau harus kembali lagi ke gubuknya untuk mengambil ikan tangkapannya yang belum dibawanya pulang. Walau merasa sangat senang, Mbah Reso menjadi sedih ketika mengingat sosok yang ditemuinya beberapa minggu lalu di gubuk miliknya. Hingga berminggu-minggu, Mbah Reso tidak juga menemukan sosok tubuh orang yang meninggal di sungai itu. Bahkan, Mbah Reso pun tidak mendengar kabar adanya penemuan sosok jasad di sungai itu. Setelah memiliki seorang anak, Mbah Reso hanya fokus bekerja mencari ikan pada malam hari. Sementara di siang harinya, beliau bekerja serabutan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Mbah Reso yang memiliki seorang kakak yang kaya raya tidak pernah meminta uang atau barang kepada kakaknya. Bahkan karena Mbah Reso tetap berprinsip teguh pada pendiriannya. Hingga setelah beberapa tahun kemudian, Mbah Diman yang merupakan sosok kakak tertua mulai sakit-sakitan. Penyakit yang dialaminya juga sangat sulit disembuhkan melalui pengobatan medis dan juga non-medis. Hingga tibalah saatnya Mbah Diman mengalami kebutaan permanen. Mbah Reso yang kini mata batinnya lebih tajam pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengobati Mbah Diman. Tapi memang penyakit Mbah Diman saat itu bukanlah penyakit biasa. Karena menurut penglihatan batin Mbah Reso, Mbah Diman mulai dijemput oleh sosok makhluk gaib yang telah mengikat perjanjian dengannya sebelum Mbah Diman meninggal. Beliau juga sempat berpesan kepada Mbah Reso untuk mengambil kepingan emas yang telah dia kubur di pekarangan belakang rumahnya. Karena setelah mengalami kebutaan, kondisi tubuh Mbah Diman pun semakin menurun dan Mbah Diman mulai kehilangan pendengarannya. Selain buta dan tuli, kondisi Mbah Diman juga semakin tak karuan. Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, perlahan Mbah Diman menjadi bisu dan tak dapat berbicara sepatah kata pun. Hal itu sangat membuat keluarga Mbah Diman sulit dalam mengurus Mbah Diman yang waktu itu hidup dengan tubuh yang sangat kurus. Menurut Mbah Reso, tubuh Mbah Diman sedang digerogoti oleh makhluk-makhluk gaib yang telah memberinya kekayaan. Walau sebenarnya sangat ingin membantu, tapi semua itu di luar kemampuan Mbah Reso. Terkadang Mbah Reso juga merasa sedih ketika melihat sosok kakaknya seperti mayat hidup. Tapi Mbah Reso sendiri tak mampu berbuat banyak untuk dapat membantu Mbah Diman saat itu. Hingga suatu ketika, Mbah Diman pun akhirnya meninggal dunia dengan tubuh yang sangat kurus. Namun, walaupun tubuhnya kurus, tubuh Mbah Diman sangat berat. Bahkan, 4 orang yang mengangkat keranda mayatnya tampak kewalahan waktu itu. Di saat hal janggal itu terjadi, Mbah Reso segera mengelilingi keranda mayat Mbah Diman untuk mengusir sosok-sosok yang ada di sekitarnya. Setelah melakukan itu, bobot dari keranda mayat pun kembali normal seperti layaknya orang meninggal pada umumnya. Karena banyak yang melihat kejadian itu, semenjak itu banyak warga desa yang meminta bantuan kepada beliau ketika orang-orang desanya sedang menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hal gaib. Semeninggalnya Mbah Diman, Mbah Reso mulai dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan yang berhubungan dengan hal gaib.
Walau usia Mbah Reso masih muda saat itu, beliau sudah dipanggil dengan sebutan Mbah karena sudah banyak membantu orang-orang menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Ada juga sebagian yang menganggap jika Mbah Reso dukun yang bisa mengobati orang yang terkena gangguan non-medis. Mbah Reso yang masih juga menjadi nelayan di Sungai Berantas pun semakin sering didatangi oleh makhluk-makhluk gaib yang meminta Mbah Reso menyempurnakan jasad mereka, hingga beberapa memberi benda pusaka kepada beliau. Kemudian setelah menerima benda pusaka dari sosok yang menghuni Sungai Berantas itu, Mbah Reso semakin memiliki kemampuan supranatural yang lebih tinggi. Hal itu tentu juga disertai oleh laku tirakat yang sering beliau lakukan. Setelah hampir setahun, Mbah Reso tidak menemui penampakan makhluk gaib di Sungai Berantas. Akhirnya, Mbah Reso harus kedatangan sosok penguasa kerajaan gaib di sungai besar itu. Hujan gerimis pada malam Jumat itu membuat istri Mbah Reso merasa khawatir jika Mbah Reso harus pergi menjala ikan di sungai. Awalnya, Mbah Reso dilarang oleh sang istri. Namun, setelah Mbah Reso memberikan penjelasan, Mbah Reso pun diizinkan untuk kembali melakukan aktivitasnya. Kekhawatiran istri Mbah Reso saat itu nampaknya menjadi sebuah kenyataan setelah Mbah Reso yang belum pernah ditemui sosok penguasa gaib Sungai Berantas harus ikut ke dalam kerajaan gaib yang ada di sana. Waktu itu, seperti biasa, Mbah Reso berangkat menuju ke gubuk miliknya yang ada di tepian sungai pukul 8 malam. Karena hujan terus mengguyur dari sore, maka Mbah Reso pun berangkat lebih malam lagi, yaitu sekitar jam 10. Mbah Reso yang tidak memiliki firasat apapun melangkah dengan yakin menuju ke arah tempat dia biasa mencari ikan. Tapi malam itu, kejadian yang tak terduga dialami oleh Mbah Reso. Setelah Mbah Reso selesai memasang jala dan ganconya, Mbah Reso berniat untuk kembali ke gubuk untuk beristirahat sambil menunggu jalannya terisi ikan. Tapi ketika Mbah Reso hendak kembali, tiba-tiba beliau mendengar suara bising yang datangnya dari arah sungai. Suara itu seperti suara hembusan angin kencang yang terus-menerus menderu, hingga Mbah Reso melihat air yang berputar dengan sangat kencang di tengah sungai. Dari dalam pusaran air itu, muncullah sesosok wanita cantik dan juga sebuah candi yang berbentuk seperti gapura besar. Setelah kemunculan wanita cantik itu, juga muncul sosok 4 pengawal yang menggunakan pakaian prajurit zaman kerajaan dahulu. Dan setelah itu, wanita cantik beserta 4 pengawalnya melayang mendekati Mbah Reso yang hanya bisa diam terpaku. Mbah Reso tidak dapat berkata-kata ketika melihat penampakan yang baru pertama kali dilihatnya. Hanya memandang kagum atas apa yang dia lihat malam itu. Ketika sosok itu sampai di depan Mbah Reso, barulah Mbah Reso dapat menggerakkan tubuhnya dan langsung memberi salam kepada mereka. Aku sudah memperhatikanmu sejak lama, Reso. Dan aku tahu kalau kamu adalah orang yang baik. Dan kamu juga memiliki mata batin yang tajam serta banyak benda pusaka, ujar wanita cantik itu dengan busana yang diselimuti cahaya keunguan. Maaf Putri, apakah saya memiliki salah atau sikap yang tidak baik di tempat ini? Tanya Mbah Reso sambil memandang wanita cantik dengan mahkota berkilau itu. Kau selalu bersikap baik di tempat ini. Tapi apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya setiap tempat itu ada penghuninya dan setiap tempat ada yang menguasai? Jawab sang putri dengan pandangan yang terus mengarah ke wajah Mbah Reso. Maaf Putri, saya benar-benar tidak tahu jika di sungai ini ada sebuah kerajaan gaib. Hal itu dikarenakan keterbatasan saya sebagai manusia biasa Putri. Balas Mbah Reso dengan kerendahan hatinya. Kamu bukannya tidak tahu, Reso, tapi kamu memang tidak pernah menggunakan kemampuanmu untuk mencari tahu. Tapi aku suka dengan apa yang telah kamu lakukan. Kamu bersikap seolah kamu ini orang biasa, tapi sejatinya kamu memiliki kesaktian yang sangat tinggi, Reso, ujar sang ratu dengan senyumannya. Maaf Putri, apa yang saya miliki itu hanya sebuah kemampuan biasa. Dan itu pun saya gunakan untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Balas Mbah Reso dengan nada semakin merendah. Aku tahu, Reso. Aku sudah tahu semua tentangmu, ujar sang putri tegas. Karena aku merasa tertarik dengan sosok manusia yang terus saja mencari ikan dan tidak menggunakan kesaktian yang dimilikinya untuk mencari harta. Maka aku merasa ingin mengenalmu lebih dekat, Reso. Dan
aku ingin mengajakmu pergi ke kerajaanku sebagai tamu kehormatanku. Imbuh sang putri menjelaskan. Baiklah putri, jika itu kemampuan putri, saya akan menuruti. Tapi saya tidak bisa berlama-lama di alam putri, dan saya harus kembali ke tempat ini sebelum matahari terbit di ufuk timur. Balas Mbah Reso yang disambut anggukan kepala serta senyum menawan dari sang putri. Mbah Reso pun kemudian berjalan mengikuti dua pengawal yang berjalan di bagian belakang sang ratu, memasuki sebuah gapura besar yang ada di tengah sungai itu. Kemudian setelah kedua kaki beliau masuk ke dalam gapura, suasana malam hari dengan rintikan gerimis pun berubah menjadi suasana senja dengan langit yang berwarna kemerahan. Sang putri yang tadinya berjalan paling depan tiba-tiba menghilang, dan kini Mbah Reso berjalan beriringan dengan sosok pria sebayanya yang tiba-tiba saja hadir di sampingnya. Sosok pria yang mengaku bernama Kalitoya tersebut membawa Mbah Reso menuju ke kerajaan gaib yang ada di Sungai Brantas. Tapi dalam perjalanan itu, Mbah Reso melewati sebuah pedesaan yang memiliki kehidupan sama seperti manusia pada umumnya. Kemudian setelah melewati tempat itu, Mbah Reso dibawa ke sebuah tempat yang terdapat beberapa orang dengan berbagai bentuk. Ada yang terlihat tubuh tanpa tangan, ada yang terlihat tubuh sedang membawa kepalanya. Bahkan ada sosok perempuan yang kepalanya pernah mendatangi Mbah Reso. Bahkan perempuan itu kini sudah terlihat utuh kembali, dan dia bergaun putih yang terlihat basah dengan wajah pucat, tampak tersenyum ke arah Mbah Reso. Setelah itu, Mbah Reso dibawa lagi menuju ke sebuah tanah lapang yang dari tempatnya berdiri tampak terlihat sebuah bangunan besar nan megah. Tanpa ragu, Kalitoyo memberitahu kepada Mbah Reso jika itu adalah istana kerajaan sang ratu. Menurut Kalitoyo, ratu penguasa yang memiliki kerajaan gaib di kawasan Sungai Brantas itu merupakan bagian dari kerajaan Laut Selatan yang menguasai seluruh kawasan laut bagian selatan Pulau Jawa ini. Karena Mbah Reso sudah meminta untuk tidak berlama-lama di sana, maka Kalitoyo segera mengajak Mbah Reso untuk kembali ke tempatnya, memasuki alam gaib yang ada di Sungai Brantas. Setelah Mbah Reso dan Kalitoyo sampai di depan gapura yang menjadi tempat Mbah Reso masuk tadi, ternyata sang ratu telah menunggu di sana. Sang ratu pun mempersilahkan Mbah Reso kembali ke alamnya karena hari sudah akan segera pagi. Sang ratu meminta Mbah Reso untuk melakukan sedekah bumi setiap 1 tahun sekali untuk menghormati para penghuni gaib yang ada di sekitar sungai itu. Selain itu, sang ratu juga meminta Mbah Reso untuk lebih sering menggunakan mata batinnya pada hari-hari tertentu. Karena pada hari itu, gerbang gaib menuju ke wilayah kekuasaan sang ratu akan tertutup. Banyak siluman yang berlalu lalang mencari mangsa di sungai ini. Kau harus lebih waspada lagi, Reso. Jangan lengah, lebih pertajam mata batinmu, ujar sang ratu menasehati Mbah Reso. Jika kau tidak secara langsung berbenturan dengan siluman itu, gunakanlah benda ini untuk memanggil para kawulaku yang setiap saat akan datang membantumu, imbuh sang ratu sambil memberikan sebuah benda pusaka yang berbentuk batu hitam bermata merah. Baik putri, terima kasih nasihatnya, dan juga untuk benda ini, balas Mbah Reso sambil menundukkan kepalanya. Pergilah Reso, Kalitoyo akan mengantarmu keluar dari alam ini, ujar sang ratu yang perlahan menghilang dan tak terlihat lagi oleh Mbah Reso. Keesokan harinya, Mbah Reso meminta istrinya untuk menyiapkan nasi tumpeng dan juga jajanan pasar untuk dihanyutkan ke sungai besar itu sebagai bentuk sedekah bumi atau sedekah sungai. Hal itu diyakini juga oleh Mbah Reso yang memiliki paham kejawen itu. Menurut Mbah Reso, ini adalah bentuk terima kasihnya kepada alam sekitar yang juga sudah memberikannya banyak hasil. Setelah beberapa bulan berlalu, Mbah Reso secara tak sengaja melihat sosok buaya yang memiliki tubuh sangat besar. Seperti apa yang telah dikatakan oleh ratu penguasa gaib sungai tersebut, siluman itu merupakan makhluk pencari tumbal yang setiap tahunnya memang berkeliaran di sana. Ketika itu, Mbah Reso sedang berjalan menyusuri Sungai Brantas untuk mencari ikan dengan cara memancing. Jarak dari gubuk ke tempat Mbah Reso biasa memasang jala dengan tempatnya melihat buaya itu terbilang cukup jauh. Kemudian, pada waktu siang menjelang sore, Mbah Reso melihat beberapa anak kecil sedang bermain di tepian sungai. Hingga akhirnya mereka pun mulai berenang satu persatu ke dalam aliran sungai itu. Mbah Reso yang mulai mencurigai sesuatu mulai menasihati anak-anak itu, tapi malah mereka tidak menghiraukan apa yang telah Mbah Reso katakan.
Kecurigaan Mbah Reso menjadi kenyataan ketika mata batin Mbah Reso tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Jika biasanya Mbah Reso harus membacakan sebuah ajian, hari itu mata batin Mbah Reso seolah memberitahu jika ada bahaya yang sedang mengincar orang-orang di sekitarnya. Sosok buaya bertubuh sangat besar yang dilihat oleh Mbah Reso perlahan mulai mendekati anak-anak yang masih berada di dalam air sungai itu. Karena panik, Mbah Reso memperingati anak-anak itu dengan cara berteriak. Tapi sesuatu yang mengejutkan Mbah Reso dengan cepat terjadi pada diri Mbah Reso. Beliau yang sebelumnya tidak mampu melakukan raga sukma tiba-tiba saja berdiri dan berlari secepat kilat ke arah anak-anak yang sedang diincar oleh siluman buaya itu. Pada saat itu, Mbah Reso tidak lagi mempedulikan apa yang terjadi pada dirinya. Yang dia pikirkan hanyalah keselamatan anak-anak tak berdosa itu yang akan menjadi mangsal dari buaya gaib yang sedang kelaparan. Mengetahui ada sosok yang datang untuk menyerangnya, sosok buaya yang dilihat oleh mata batin Mbah Reso tiba-tiba berubah menjadi manusia dengan sisik tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. Mbah Reso yang kini harus berhadapan dengan sosok siluman itu sempat merasa ragu untuk dapat mengalahkannya. Tapi beliau teringat akan sebuah benda pemberian ratu penguasa kerajaan gaib yang pernah mengundangnya. Segera, Mbah Reso pun mulai membayangkan benda yang berada di dalam tubuh aslinya itu. Ketika tangan Mbah Reso terasa memegang sebuah batu, beliau pun langsung memanggil bala bantuan dari kerajaan gaib di wilayah itu. Setelah ia mengucapkan mantra pemanggil dalam hatinya, tiba-tiba sosok Kalitoyo datang bersama dengan 4 prajurit bersenjatakan lengkap. Melihat kedatangan punggawa-punggawa kerajaan itu, sosok manusia dengan sisik tebal itu langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi menghilangnya sosok itu bukanlah akhir dari pertemuan Mbah Reso dengan makhluk gaib hari itu. Tak lama kemudian, sosok siluman buaya yang telah berwujud manusia bersisik tebal tadi kembali dengan membawa pasukan. Pertempuran gaib pun tak dapat terelakkan hari itu. Mbah Reso yang sedang meraga sukma pun bertempur dengan sangat sengit. Langit yang tadinya cerah seketika menghitam, disertai dengan angin yang berhembus kencang. Anak-anak yang berada di dalam sungai segera keluar dari sana untuk pulang karena suasana menjadi sangat menakutkan saat itu. Hembusan angin pun bertambah kencang ketika para pasukan siluman buaya yang jumlahnya lebih banyak dari pasukan kerajaan gaib mulai menyerang dengan membabi buta. Tidak ingin Mbah Reso menjadi korban keganasan para siluman buaya, Kalitoyo langsung meminta Mbah Reso untuk kembali ke tubuhnya dan segera pergi menyelamatkan diri jauh dari sungai itu. Mbah Reso pun segera kembali ke tubuhnya dan langsung tersadar. Tapi Mbah Reso masih dapat melihat pertempuran gaib itu berlangsung dengan tidak seimbang. Mbah Reso yang sudah dimintai pergi oleh Kalitoyo seperti enggan untuk beranjak karena tidak tega melihat Kalitoyo dan keempat prajurit kerajaan itu mulai kewalahan ketika menghadapi serangan dari para siluman buaya itu. Tapi keadaan seperti berubah ketika seseorang bertubuh kekar datang bersama 3 orang lainnya dengan membawa tombak trisula di tangannya. Setelah kehadiran sosok tersebut, Kalitoyo dan sebangsanya dapat menguasai jalannya pertempuran hingga akhirnya mereka dapat mengusir para siluman buaya itu. Sungguh kejadian yang tak pernah terduga oleh Mbah Reso. Walaupun merasa sedikit takut dengan dahsyatnya pertempuran gaib itu, Mbah Reso sangat bersyukur dapat menyaksikan pemandangan yang sangat langka ini. Setelah kejadian itu, Mbah Reso makin menguasai ilmu kejawen lainnya. Selain mata batinnya yang lebih tajam lagi, Mbah Reso juga mampu untuk menyembuhkan berbagai macam gangguan di luar non-medis. Bahkan tak jarang, Mbah Reso juga diminta untuk menyembuhkan penyakit kiriman seperti santet, pelet, dan lain sebagainya. Mbah Reso yang sangat dikenal baik itu selalu menolak pemberian dari orang-orang yang telah dia tolong. Karena Mbah Reso memiliki prinsip menolong dengan ikhlas tanpa pamrih. Itulah yang membuat Mbah Reso semakin disegani dan juga dihormati di daerah tempat ia tinggal. Beruntungnya, waktu muda dulu, Mbah Reso tak tergiur dengan ajakan Mbah Diman yang meminta beliau untuk melakukan ritual di sebuah tempat yang ada di pesisir pantai selatan. Walau sempat menjadi orang kaya, pada akhirnya Mbah Diman harus meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Menurut Mbah Reso, koin emas dan barang-barang berharga lainnya yang sempat dikubur oleh Mbah Diman di pekarangan rumahnya juga menghilang dengan sendiri. Mbah Reso yang ikut mencari bersama dengan keluarga lainnya pun dibuat heran dengan ditemukannya kotak kayu yang sudah kosong, namun tak ada apapun di dalamnya. Walau di masa mudanya, Mbah Reso harus hidup susah, tapi beliau selalu bersyukur dan memiliki harapan agar anak-anak keturunannya kelak dapat hidup bahagia dan mulia walaupun tidak bergelimang harta.
dengan melakukan berbagai macam tirakat. Hingga akhirnya Mbah Reso mengenal sosok penguasa gaib yang memiliki kerajaan di area Sungai Berantas itu. Dan juga Mbah Reso memiliki kemampuan supranatural yang memumpuni dan dapat mengobati orang-orang yang terkena gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.